Bayangkan kamu berdiri di tengah sejuknya udara Bandung pada pagi hari. Di hadapanmu menjulang sebuah bangunan megah berwarna putih, berdiri anggun dengan menara di tengahnya yang unik. Dihiasi 6 hiasan menyerupai tusuk sate, bangunan itu tampak kokoh, elegan, dan penuh wibawa. Dialah Gedung Sate, ikon kebanggaan masyarakat Jawa Barat yang tidak hanya indah tetapi juga syarat dengan nilai sejarah. Gedung Sate terletak di Jalan Diponegoro nomor 22, Kota Bandung. Dikelilingi taman hijau dan pepohonan rindang yang menambah kesan megah sekaligus damai. Letaknya sangat strategis, berada di kawasan pusat pemerintahan, dan tidak jauh dari lapangan gazebo yang selalu ramai dikunjungi masyarakat setiap akhir pekan. Udara di sekitar gedung terasa sejuk, khas dataran tinggi Bandung yang berada di ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Dari kejauhan jika kamu memandang ke arah utara, akan tampak Gunung Tangkuban Perahu menjulang indah seolah menjadi latar alami bagi kemegahan gedung ini. Sementara di sisi selatan, terlihat kesibukan kota Bandung yang modern, menciptakan perpaduan harmonis antara sejarah dan kehidupan masa kini. Gedung Sate bukan sekadar bangunan tua peninggalan zaman kolonial. Ia adalah saksi bisu perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia, dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, bahkan sampai hari ini. Setiap dindingnya menyimpan cerita, setiap ukirannya memiliki makna, dan setiap batu yang disusun di dalamnya menjadi simbol keteguhan dan kerja keras. Kini, gedung megah ini digunakan sebagai kantor Gubernur Jawa Barat. Namun nilainya jauh melampaui fungsi administratif semata. Gedung Sate adalah simbol kebanggaan sejarah dan budaya Jawa Barat yang terus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian penting dari identitas bangsa. Gedung Sate berdiri megah di kawasan yang sangat strategis, tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 22, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini berada di pusat kota, dikelilingi oleh berbagai bangunan penting seperti Gedung DPRD Jawa Barat, Gedung Pakuan, dan lapangan gazebo. Kawasan ini sejak zaman kolonial telah dirancang sebagai pusat pemerintahan dan administrasi di wilayah Bandung. Secara geografis, wilayah tempat berdirinya Gedung Sate berada di ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut, menjadikan udara di sekitarnya terasa sejuk dan nyaman. Suhu rata-rata di kawasan ini berkisar antara 18 hingga 26 derajat Celcius, dengan hembusan angin lembut yang membawa aroma khas pegunungan. Tak heran jika pada masa kolonial Bandung dijuluki sebagai Paris Van Java, karena keindahan dan kesejukan kotanya yang menyerupai kota Paris di Eropa. Dari sisi utara Gedung Sate tampak Gunung Tangkuban Perahu yang berdiri gagah, seolah menjadi pelindung alam bagi kota ini. Sementara di arah selatan, tampak pemandangan kota Bandung yang terus berkembang dengan gedung-gedung modern dan jalanan yang ramai. Pemandangan ini memberikan kontras yang indah, perpaduan antara sejarah masa lalu dan kemajuan zaman sekarang. Kawasan sekitar Gedung Sate juga dikenal memiliki nilai estetika tinggi. Ruang terbuka hijau, taman bunga, dan pepohonan rindang memberikan nuansa damai dan sejuk bagi siapapun yang berkunjung. Banyak wisatawan dan warga Bandung yang datang sekadar untuk berfoto, berolahraga, atau menikmati suasana pagi di sekitar taman yang mengelilingi gedung ini. Dari sisi tata kota, Gedung Sate menempati posisi yang sangat penting. Ia menjadi pusat dari kawasan Civic Center Bandung, yang pada masa kolonial Belanda dikenal sebagai Wilhelmina Park, area yang diperuntukkan bagi bangunan-bangunan penting pemerintahan Hindia Belanda. Letaknya yang simetris menghadap ke selatan, dan dikelilingi jalan lebar menunjukkan perencanaan arsitektur yang matang dan berorientasi pada keindahan. Selain itu, di sekitar Gedung Sate juga terdapat berbagai tempat bersejarah lainnya, seperti Gedung Dwi Warna, Museum Geologi Bandung, dan Gedung Inspektorat Jenderal PUPR, yang juga memiliki gaya arsitektur kolonial. Semua bangunan ini menjadi saksi bisu bagaimana Bandung berkembang menjadi kota pemerintahan yang modern, tanpa meninggalkan akar sejarahnya. Dengan keindahan alamnya yang menawan, tata kota yang teratur, dan nilai sejarah yang tinggi, kawasan Gedung Sate menjadi simbol keseimbangan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ia bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga ikon pariwisata dan kebanggaan bagi warga Jawa Barat. Nama Gedung Sate terdengar begitu sederhana, namun menyimpan cerita menarik yang telah melekat kuat dalam ingatan masyarakat Indonesia, khususnya warga Bandung. Nama itu tidak diberikan oleh pemerintah atau arsiteknya, melainkan muncul dari rakyat yang menamainya dengan penuh rasa humor dan keakraban. Ceritanya bermula dari bagian paling mencolok di puncak gedung,
Menara dengan ornamen 6 tusuk bulatan menyerupai sate. Bentuk ini langsung mengingatkan siapapun yang melihatnya pada tusukan sate khas Indonesia. Makanan yang sangat populer di berbagai daerah, karena itu masyarakat sekitar mulai menyebutnya dengan nama Gedung Sate, dan seiring waktu nama tersebut menjadi sebutan resmi yang dikenal hingga kini. Namun di balik kesan lucu dan sederhana itu, terdapat makna yang jauh lebih dalam. Ornamen 6 bulatan pada puncak gedung tersebut bukan dibuat tanpa alasan. Setiap bulatan konon melambangkan 6 juta gulden, yaitu jumlah biaya pembangunan gedung sate pada masa itu. Angka yang sangat besar pada tahun 1920-an. Dengan kata lain, hiasan itu bukan sekadar dekorasi, melainkan simbol kemegahan, kemewahan, dan kebanggaan pembangunan Hindia Belanda di Tanah Priangan. Bentuk menara dengan tusukan sate di atasnya juga menunjukkan perpaduan antara arsitektur Eropa dan unsur lokal Nusantara. Arsitek Belanda yang merancang gedung ini, Ir. J. Gerber, ingin menonjolkan keindahan arsitektur kolonial dengan sentuhan tradisi Indonesia. Itulah sebabnya, meskipun gedung ini berakar dari gaya arsitektur klasik Eropa, ia tetap terasa hangat dan akrab bagi masyarakat pribumi. Selain itu, nama Gedung Sate memiliki daya tarik tersendiri dalam konteks budaya. Nama ini terasa ringan, mudah diingat, dan mencerminkan kecerdikan khas masyarakat Sunda dalam menamai sesuatu dengan cara yang lucu, namun bermakna. Sebutan ini menjadi bentuk keakraban rakyat terhadap bangunan megah peninggalan kolonial, yang pada akhirnya menjadi simbol kebanggaan lokal dan nasional. Menariknya, pemerintah tidak pernah mengganti nama tersebut meskipun bangunan ini kini digunakan sebagai kantor Gubernur Jawa Barat. Sebaliknya, nama Gedung Sate justru semakin populer dan menjadi identitas khas kota Bandung. Bahkan, banyak acara, festival, dan produk yang mengambil nama ini sebagai simbol kemegahan dan keindahan arsitektur Jawa Barat. Maka di balik nama yang terdengar sederhana itu, tersembunyi sejarah panjang tentang kebanggaan, seni, dan keindahan budaya. Gedung Sate bukan hanya nama gedung, ia adalah cerita hidup yang menghubungkan masa lalu kolonial, semangat rakyat Sunda, dan kebanggaan Indonesia modern. Awal mula pembangunan Gedung Sate tidak terlepas dari ambisi besar pemerintah kolonial Belanda di awal abad ke-20. Saat itu Hindia Belanda sedang berada di masa kejayaan ekonomi dan ingin menunjukkan citra kekuasaannya melalui pembangunan gedung-gedung megah yang mencerminkan kemakmuran dan kekuasaan mereka di tanah jajahan. Maka muncullah gagasan untuk membangun pusat pemerintahan Hindia Belanda yang baru di Bandung, sebuah kota yang kala itu dikenal sejuk, strategis, dan jauh dari ancaman pesisir seperti Batavia, Jakarta. Pembangunan dimulai pada tahun 1920, dipimpin oleh arsitek muda asal Belanda Ir. J. Gerber bersama tim dari Biro Arsitektur terkenal Gemeente van Bandung. Gerber bukan arsitek biasa. Ia dikenal memiliki visi untuk menggabungkan arsitektur klasik Eropa dengan unsur budaya Nusantara, sehingga bangunan yang ia ciptakan tidak hanya megah, tapi juga terasa menyatu dengan alam tropis Indonesia. Tujuan awal dari pembangunan Gedung Sate sebenarnya adalah untuk menjadi kantor Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan Hindia Belanda, Gouvernementsbedrijven. Gedung ini dirancang agar menjadi pusat administrasi modern, yang dapat menampung lebih dari 1.000 pegawai kolonial. Pembangunannya pun dilakukan dengan sangat teliti, mulai dari pemilihan material hingga tata letak ruangan yang disesuaikan dengan iklim tropis Bandung. Menariknya, semua bahan bangunan digunakan dari sumber terbaik. Batu-batu besar didatangkan dari Gunung Malabar, marmer dari Italia, dan kayu jati pilihan dari Jawa Tengah. Bahkan tenaga kerja yang digunakan bukan hanya dari Indonesia, melainkan juga para tukang ahli dari Belanda dan Tiongkok. Kualitas dan detail arsitektur yang tinggi ini membuat Gedung Sate menjadi salah satu proyek paling bergengsi di Hindia Belanda pada masa itu. Selama masa pembangunannya, masyarakat Bandung sering datang menyaksikan kemegahan struktur yang perlahan berdiri di tengah kota. Setiap minggu mereka melihat menara tinggi yang mulai menjulang dan dinding putih kokoh yang terbentuk bak istana megah. Tak jarang orang-orang menyebutnya sebagai Gedung Putih di Kota Kembang, simbol kemewahan bangsa penjajah yang memukau sekaligus menimbulkan rasa kagum. Setelah melalui proses pembangunan yang memakan waktu 4 tahun, akhirnya Gedung Sate resmi selesai pada 27 Juli 1924. Saat diresmikan, gedung ini langsung menjadi kebanggaan pemerintah kolonial Belanda. Tidak hanya karena bentuknya yang indah dan megah, tetapi juga karena menjadi bukti nyata kemajuan teknologi dan perencanaan arsitektur di Asia Tenggara pada masa itu. Namun di balik semua kemegahan tersebut,
Gedung Sate juga menjadi saksi bisu bagaimana tangan-tangan pribumi bekerja keras membangun simbol kekuasaan asing di tanahnya sendiri. Banyak pekerja lokal yang turut mengorbankan tenaga, waktu bahkan nyawa demi berdirinya gedung megah ini. Mereka mungkin tidak dikenal namanya, tetapi jasa mereka abadi dalam setiap batu yang menyusun dinding Gedung Sate hingga hari ini. Sejak saat itu Gedung Sate berdiri tegak, bukan hanya sebagai kantor pemerintahan tetapi juga sebagai lambang kemegahan arsitektur kolonial yang berakar di bumi Nusantara. Bangunan ini menjadi saksi perjalanan panjang Indonesia, dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Gedung Sate memasuki babak baru dalam sejarahnya. Bangunan megah yang dahulu menjadi pusat administrasi kolonial Belanda, kini berubah fungsi menjadi kantor pemerintahan Indonesia di Jawa Barat. Namun masa awal kemerdekaan bukanlah masa yang tenang. Bandung berada di tengah pergolakan hebat antara pasukan Indonesia dan Belanda yang ingin merebut kembali kekuasaan. Pada Desember 1945, Gedung Sate menjadi saksi perjuangan para pejuang Indonesia. Pasukan pemuda dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) mempertahankan gedung ini dari serangan Belanda dalam pertempuran sengit. Beberapa pahlawan gugur, namun semangat mereka menyalakan api perjuangan di Bandung. Tak lama kemudian terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, di mana rakyat membakar kotanya agar tidak jatuh ke tangan penjajah. Gedung Sate tetap berdiri kokoh, menjadi simbol keteguhan dan perlawanan. Setelah masa perang berakhir, Gedung Sate kemudian diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia dan dijadikan kantor resmi Gubernur Jawa Barat. Sejak saat itu, gedung ini menjadi pusat pengambilan keputusan penting bagi pembangunan wilayah Jawa Barat. Tidak hanya berfungsi sebagai kantor pemerintahan, Gedung Sate juga menjadi ikon kota Bandung dan simbol kebanggaan masyarakat Sunda. Kini, Gedung Sate tidak hanya dikenal karena sejarahnya, tetapi juga karena keindahan arsitekturnya yang memadukan gaya Eropa dan Nusantara. Sejak 2017, sebagian area gedung diubah menjadi Museum Gedung Sate, yang menampilkan sejarah pembangunan dan perjuangan bangsa melalui media interaktif dan digital. Dengan demikian, Gedung Sate bukan sekadar bangunan bersejarah, tetapi juga tempat belajar dan mengenang perjalanan panjang bangsa Indonesia. Gedung Sate dikenal bukan hanya karena sejarahnya yang panjang, tetapi juga karena arsitektur dan desainnya yang menawan. Bangunan ini merupakan mahakarya arsitek Belanda J. Gerber, yang berhasil menggabungkan gaya arsitektur Eropa klasik dengan sentuhan budaya Nusantara, terutama unsur arsitektur tradisional Jawa. Hasilnya lahirlah sebuah bangunan unik yang elegan, fungsional, dan syarat makna simbolik. Bagian yang paling menonjol dari Gedung Sate adalah menara utamanya dengan ornamen berbentuk tusuk sate di puncaknya. Elemen ini tidak hanya menjadi identitas khas tetapi juga menyimpan filosofi mendalam. 6 bulatan pada tusuk sate tersebut melambangkan 6 juta gulden, yaitu total biaya pembangunan gedung pada masa kolonial. Sementara tusuk yang menancap di atasnya melambangkan semangat rakyat Indonesia yang kuat dan menyatu. Dari sisi arsitektur, Gedung Sate menampilkan gaya Indo-Eropa modern, di mana struktur bangunannya dirancang agar tahan terhadap iklim tropis. Ventilasi besar, atap lebar, dan jendela tinggi memungkinkan sirkulasi udara alami yang baik, menyesuaikan dengan kondisi cuaca di Bandung yang lembab dan sejuk. Sementara bagian depan dan sisi-sisinya dihiasi pilar besar bergaya neoklasik, memberi kesan megah dan kokoh. Sentuhan budaya Nusantara juga tampak jelas pada bentuk atap bertingkat menyerupai Meru, seperti pada arsitektur pura di Bali atau candi di Jawa Tengah. Gerber dengan cerdas menggabungkan konsep piramida khas tropis dengan langgam Eropa, menciptakan harmoni antara timur dan barat. Inilah yang membuat Gedung Sate tidak hanya indah secara visual, tetapi juga memiliki nilai simbolik yang mendalam, pertemuan dua budaya dalam satu wujud arsitektur. Interiornya pun tak kalah menarik. Ruang-ruangnya dibuat luas, tinggi, dan terang, menggambarkan gaya kolonial yang menonjolkan keteraturan serta efisiensi. Material seperti marmer, kayu jati, dan besi tempa digunakan untuk memperkuat kesan elegan dan tahan lama. Meski telah mengalami beberapa renovasi, keaslian struktur dan ornamen bangunan masih dipertahankan dengan sangat baik hingga kini. Dari berbagai sisi, Gedung Sate menjadi simbol kecerdasan arsitektur kolonial yang beradaptasi dengan budaya lokal. Ia bukan hanya gedung pemerintahan, tetapi juga karya seni yang hidup. Setiap lekuk dinding dan detail ukiran menyimpan kisah panjang tentang masa lalu, perjuangan, dan identitas bangsa Indonesia.
Kini Gedung Sate tidak lagi sekadar bangunan pemerintahan, tetapi telah menjelma menjadi ikon kebanggaan kota Bandung dan simbol Jawa Barat. Bangunan ini menjadi saksi hidup perjalanan panjang sejarah, dari masa kolonial Belanda, masa perjuangan kemerdekaan, hingga era modern saat ini. Keindahan arsitekturnya, kekuatan simboliknya, serta nilai historisnya membuat Gedung Sate menjadi salah satu warisan budaya paling berharga di Indonesia. Setiap tahun, ribuan wisatawan dari dalam dan luar negeri datang berkunjung untuk melihat kemegahannya secara langsung. Dengan latar pemandangan Gunung Tangkuban Perahu dan pepohonan rindang di sekitarnya, Gedung Sate selalu menjadi lokasi favorit untuk berfoto dan belajar sejarah. Pemerintah Jawa Barat pun menjaga bangunan ini dengan penuh perhatian, agar keasliannya tetap terpelihara, meski zaman terus berubah. Untuk memperkenalkan sejarahnya kepada generasi muda, bagian dalam gedung kini dilengkapi dengan Museum Gedung Sate Interaktif. Melalui teknologi digital, pengunjung dapat menyaksikan bagaimana proses pembangunan, fungsi, dan makna di balik setiap sudut gedung ini. Museum tersebut juga menampilkan dokumentasi perjuangan para pekerja dan arsitek yang berkontribusi membangun karya monumental ini. Selain menjadi pusat pemerintahan, Gedung Sate juga sering digunakan untuk kegiatan budaya, pameran seni, hingga acara kenegaraan. Setiap tahunnya, perayaan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat selalu diadakan di sini, menjadikan gedung ini sebagai simbol kebersamaan dan semangat masyarakat Sunda. Lebih dari sekadar bangunan, Gedung Sate mencerminkan identitas dan kebanggaan rakyat Jawa Barat. Ia adalah perpaduan antara sejarah, seni, dan arsitektur yang menyatu harmonis dalam satu karya besar. Menatap menara dengan tusuk sate di puncaknya, seolah kita diingatkan pada perjalanan panjang bangsa ini, dari masa penjajahan menuju kemerdekaan, dari perjuangan menuju kemajuan. Kini Gedung Sate berdiri anggun di tengah hiruk-pikuk kota Bandung modern. Ia tetap memancarkan wibawa, keindahan, dan semangat zaman yang tak lekang oleh waktu. Sebuah warisan sejarah yang tidak hanya bercerita tentang masa lalu, tetapi juga menjadi simbol kejayaan dan kebanggaan Indonesia untuk masa depan.